dia akan semakin mantap dalam keislamannya karena orang tersebut akan menemukan kebenaran yang sangat luar biasa. Dan kita ketahui bersama Saifuddin Ibrahim itu Gak mungkin, gak mungkin. Kalau orang sudah tahu ilmu ma'ani, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu mantik, dengan akal dan mantik, pakai logika yang benar, ya nggak mungkin tetap bertahan di situ. Sababun nuzulnya, ini ayatnya kenapa diturunkan? Nggak perlu sababun nuzul dalam Alkitab, karena Alkitab itu jelas semuanya. Kalau sudah pakai ilmu tafsir, berarti lebih pandai ahli tafsirnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlu ditafsirkan lagi itu ayat? Kok ngaco? Kenapa perlu tahu sababun nuzul sebuah ayat? Kok ngaco? Nggak perlu. Kalau memang Al-Quran itu adalah kitab yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang, dan bisa dimengerti oleh semua orang, maka nggak perlu ahli tafsir. Berarti ahli tafsir lebih pintar dari Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Sedangkan Allah yang disebut oleh Muhammad itu nggak ada. Cerita kosong itu Allahnya Bang Mamat itu. Nggak ada Allah itu. Allah dalam pengertian Bang Mamat, Allah SWT itu. Itu dimunculkan oleh Bang Mamat sendiri, Tasik Ngaji. Itu buatan Bang Mamat, Allah itu. Seumur dengan Bang Mamat. Sehingga Allah itu bisa dibuat sedemikian rupa. Mamat mau kawin lagi, turun ayat. Mamat senang sama menantu, turun ayat. Surah ke-33 ayat 37. Turun ayat. Gara-gara kepingin sama menantunya sendiri. Bagaimana seorang nabi begitu keinginan seksnya meningkat, dia mau turun ayat. Jadi saya tahu sababun nuzul. Sababun nuzul itu adalah ilmu sebab-sebab ayat Al-Quran turun. Alkitab tidak perlu mengetahui sebab-sebabnya. Kenapa? Bahasa kata-katanya jelas semua. Mungkin yang susah dimengerti adalah kitab Wahyu. Karena itu adalah kitab penglihatan. Tapi nggak susah juga. Nggak sulit. Karena kitab Wahyu itu bisa dijelaskan. Bisa baca mundur ke ayat-ayat, pasal-pasal, surat-surat berikutnya di belakangnya, yang sebelumnya. Karena Wahyu itu kitab yang terakhir. Nggak perlu pakai tafsiran segala. Dan Alkitab berkata, nubuat-nubuat ini tidak boleh ditafsirkan lagi. Aku berjalan keliling dan saya menyampaikan nubuat-nubuat ini. Barang siapa yang menambah nubuat-nubuat ini, maka akan kena malapetaka seperti yang ditulis dalam kitab ini. Jadi nggak perlu tafsir-tafsir. Untuk apa ditafsirkan? Hei saudara, kamu harus tahu kenapa Arab itu dijuluki keledai liar. Karena Alkitab yang sudah menstigma bangsa Arab adalah bangsa keledai liar, karena bangsa itu sudah dibuat sedemikian rupa, dikatakan oleh pencipta langit dan bumi, mereka hanya urusan selangkangan dan hanya berbicara urusan perut dan bawah perut. Jadi kamu harus tahu, jangan sok-sok kamu pakai kopiah sepertinya kamu hebat, Tasik Ngaji.
Ngaji nggak perlu pakai kopiah. Habis pakai kopiah lu selangkangan, ya. Sampai di hari kiamat juga itu Bang Mamat hanya cerita tentang urusan bawah perut. Sampai nggak sempat membangun negaranya dengan baik. Mana ada negara muslim yang mapan dan maju dalam kehidupan kenegaraan di zaman modern ini, Tasik. Seperti kamu itu hanya ngambil video saya hanya untuk berbicara, menjatuh-jatuhkan saya, lalu mentertawakan pribadi saya. Ngaji yang bagus kamu, Tasik. Jangan on banget. Tasik ngaji. Channel Kirdun. Ya. Pakai kopiah tapi nggak pernah sholat. Pakai kopiah biar bisa kelihatan alim. Padahal Bang Mamat adalah penjahat kelamin. Tasik ngaji. Tunjukkan kepada saya mana negara muslim yang bagus dan kekuasaannya langgeng. Masih lumayan bangsa Indonesia karena tidak memakai syariat Islam. Indonesia ini selamat dari kekacauan karena berdasarkan Pancasila. Kalau berdasarkan ajaran Islam, ampun, semakin kacau, hancur. Ya, sudah dinubuatkan oleh Alkitab kok. Bahwa turunan Ismail itu keledai liar. Urusan bawah perut. Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Inilah turunan Ismail itu yang melahirkan Bang Mamat Arab itu. Kan lucu. Lucu sekali, saudara. Tasik ngaji. Kamu ambil lagi video saya. Oh, oke deh. Kita bermain. Dari turunan Ismail inilah turunlah bangsa Arab yang melahirkan mereka sampai hari ini. Di samping kelakuan bangsa Arab ini selalu bertikai, tapi juga hobinya adalah urusan bawah perut. Mereka selalu melakukan kejahatan-kejahatan persenggamaan dan gak pernah baik sampai hari ini. Sejak Nabi itu membawa ajarannya dan Alkitab itu mengatakan seperti ini. Yeremia 3 ayat 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri, di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu dan dengan kejahatanmu. Ini teguran kita, kepada bangsa Indonesia, kepada siapapun. Jangan seperti orang Arab. Jangan seperti turunan itu. Lihat tuh Habib Rizik. Lihat tuh Anies Baswedan. Pakai logika yang benar. Nah, apa yang dihasilkan oleh Anies Baswedan? Enggak ada hasil apa-apa. 5 tahun jadi gubernur. Malah buang-buang, pintar ngomong. Tapi kelakuannya, ngeri sekali itu manusia. Habib Bahar Smith. Ya pokoknya yang begitu-begitu lah. Termasuk kamu itu Tasik ngaji. Termasuk kamu Tasik ngaji. Persis ayat ini kamu. Bang Mamat itu suka perang. Dan peninggalan Muhammad setelah itu. Hanya Abu Bakar yang tidak mati dibunuh. Tetapi berkali-kali dia sudah dibunuh, mau dibunuh. Sesama khilafah, yaitu orang khilafah, orang Wahabi.
yaitu orang-orang yang pemahaman